Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya, rekan-rekan pecinta pebisnis pemini seluruh Nusantara. Sore hari ini saya dari Bara Elektronik Demak ingin memberikan tutorial bagaimana cara instalasi atau nyambung kabel atau merangkai modul dengan CPU menggunakan pompa rotak ya, pompa rotak ini. Umpamanya pompa rotak ini pakai 2, 3 atau 4. Jadi CPU-nya modelnya semacam ini ya. Ini double power ya. CPU double power dari Bara Elektronik. Nah, untuk bisa melihat video-video yang lain, silakan rekan-rekan subscribe dulu dan tekan tanda lonceng. Terima kasih ya. Kita lanjutkan ya. Jadi bagaimana cara nyambung-nyambungnya CPU khusus untuk pompa rotak atau pompa injeksi dengan double power ini ya. Dengan menggunakan catu daya adaptor charger modifikasi dari kami. Jadi ini bentuknya semacam ini. Caranya bagaimana? Kita lihat adaptor chargernya dulu ya. Jadi adaptor charger itu ini bentuknya. Jadi kalau dilihat ini 20 ampere ya. Ini biasanya untuk untuk apa? Untuk pompa rotak 2 buah. Kalau 3 buah itu paling tidak ya 30 ya gitu. Kita lihat nih ya cara nyambungnya. Ini ada apa ya? Ada baut-bautnya. Baut paling tepi kiri. 2 ini LN ini. Ini kalau kita lihat di sini LN ya. Ini ada tulisannya LN. Itu ke listrik. Ke listrik 220, ini ke ground. Ya, atau biarkan saja. Kemudian sebelahnya negatif, negatif, negatif. Yang positif 2 ini biarkan saja. Yang positif keluar kabel positif ini yang bermanfaat. Yang ini keluar 12 volt ya untuk cas aki. Jadi ini sudah saya sambungkan ke listrik. Jadi kalau nyambung atau instalasi ini langsung saja. Jadi ini listrik. Ini langsung ke listrik sana. Ini sudah ditancapkan di sini. Ini ya, dan nyala. Ini sudah bunyi. Ya, dan nyala. Ini positifnya. Jadi positifnya kemana arahnya? Nah, positifnya ini arahnya ya langsung ke aki. Nah, kita sampelnya aki kecil nih ya. Langsung ke aki positif. Jadi charger ini langsung ngecas aki. Yang negatif. Nah, ini kan ada tadi saya ulang. Listrik, ground, negatif, negatif, 3 buah negatifnya. Yang 1 buah negatif ini ya, ini ke negatif CPU ya, yang 1 buah ini ke negatif CPU ireng hitam ya. Yang 1 negatif ini ke aki ya, langsung ke aki. Ini langsung coba saya masukkan ke aki ya, ini nah negatifnya ke aki ini ya, coba saya langsungkan ke cepet aki ya, berarti sudah langsung nyetrum nih. Berarti ini sudah saya langsung ngecas aki ya. Nah ini biarkan saja nih tambahan. Jadi ini sudah ngecas aki ya, ngecas aki. Nah kemudian positif aki ya, positif aki ini tadi yang dari adaptor charger masuk ke aki plus dicabang lagi untuk nyatu daya ke CPU. Tetapi sebelum masuk ke CPU itu kita kasih saklar di sini. Nah, kasih saklar. Saklarnya nanti panjang lah. Untuk boxnya itu panjangnya seberapa enggak tahu, ditaruh depan atau di belakang monggo. Ini nanti saklarnya, model saklarnya monggo terserah, yang penting ampernya lebih dari 20 ampere kan gitu ya, pedomannya gitu. Nah ini sudah nyetrum.
Nah, saklarnya ini, coba ini ya, saklarnya ini off. Ini kalau saya hidupkan, ya sudah nyala. Gitu, sudah nyala. Berarti yang kita putus sebagai saklar adalah bagian positif CPU ini. Ya, jadi sekali lagi pada prinsipnya adaptor charger ini langsung nanti nancep ke aki. Bagian negatif yang negatif, bagian positif yang tadi keluar satu kabel ini, yang dua ini prai ini ya, 1, 2, 3 ini prai ini, yang plus ini aja yang dimanfaatkan, ini langsung ke aki, ditancapkan ke aki ya. Aki plus ini nanti, aki plus nanti masuk ke saklar dulu. Saklar, kalau tidak masuk saklar tidak apa-apa, misalnya dilangsungkan. Tetapi kalau mematikan kan repot mencabut aliran. Saklar itu kan gunanya daripada nyobat nyabut. Nah, ini gitu ya, gitu. Sekali lagi, jadi sebelum masuk ke positif, ini positif CPU, ini ada saklar. Nah, ini sudah selesai ini. Caranya hanya itu aja. Kemudian rangkaian yang lain seperti ini, warna kabelnya merah, yang paling kiri itu adalah hitam. Ini kabel sensor nih, hitam. Yang paling kiri, tengah ini oranye. Kemudian yang paling kuning, yang paling kanan ini itu adalah merah. Merah untuk positif. Ini nanti larinya ke sensor. Sensor itu mana? Ya ini kabelnya kasih 1 meter. Sensornya ini. Ya ini. Kemudian instalasi pompanya, ada 2 pompa, ya, 2 pompa. Ini ada kabelnya merah dan hitam, merah dan hitam. Ini juga merah dan hitam, merah dan hitam. Merah dapat merah digabung, disolder, hitam dapat hitam disolder. Ya, setelah disolder dikasih selang bakar biar tidak konslet ya. Nah, disambung jadi satu, nanti keluar 2 kabel ini. Kabel merah dan biru, hitam dan biru. Karena tidak ada kabel merah ini, maka ini adanya biru ya biru gitu ya. Jadi digabung itu. Yang hitam nanti dapat hitam, yang merah yang gabungan tadi dapat biru ini. Nah, keluarnya ini. Pompa itu keluarnya ini. Ya, keluarnya ini kabel merah tadi dapat biru. Yang hitam dapat hitam. Nah, kita langsung saja nanti ya, hitam nanti langsung masuk kabel pompa. Nah, pompa ya. Ini 2 ini pompa. Jadi sederhana sekali. Yang merah hitam ini arus listrik dari aki atau dari adaptor. Yang hitam sama biru ini adalah pompa. Biru dapat biru. Ya, ini sudah. Hitam dapat hitam. Dah, ini selesai. Gitu. Nah, yang ini dapat sensor. Nah, sensor ini setelah coba ini kita lihat lagi. Setelah pompa 2 digabung ya, dikenceng ini pengaman. Setelah pengaman ini ada tusen nanti masuk angin supaya selangnya ini nanti tidak kena angin. Nah, terus selangnya nanti sepanjang 1,5 meter nih. Terus ke sensor. Cara masang sensornya jangan lupa ini nanti ya. Ini ada sensornya. Ini ada arah panahnya. Nah, arah panahnya harus keluar. Ini arah panahnya keluar sana. Nah, ini nyepit box. Kemudian keluar box ini selang nozzle. Nah, selang nozzle 4 meter atau 6 meter. Tuh di sini ya, nyambung di sini. Tuh. Iya. Jadi sangat sederhana sekali ya. Itu. Mari kita tes misalnya. Saya apakah pompanya nyala? Kita tes. Misalnya tekan pagar. Ya. Ya, nyala kan? Oke. Ya. Itu caranya ya. Jadi dasarnya demikian. Monggo teman-teman nanti variasinya bagaimana, tapi dasarnya demikian. Hanya 3 macam. Ini arus masuk, arus listrik, ini kemudian pompa. Pompa tidak boleh terbalik. Ya, sama sekali tidak boleh terbalik. Kalau terbalik nanti tidak keluar bensinnya.
Kemudian ini ada sekring. Gunanya kalau di sini konslet atau pompanya konslet, sekring ini putus. Jadi aman. Sekringnya 25 amperan ke atas. Itu ini gitu nggih. Terus lagi yang perlu kami ingatkan, untuk memasang adaptor charger ini menggunakan double tip saja. Ini tidak usah nempel body. Nanti kalau nempel box toh, belakangnya ini nanti, belakangnya ini dikasih double tip bolak-balik ditempelkan sehingga body ini tidak nyentuh body pom. Itu ya. Itu rekan-rekan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi sekali lagi, ini cara kita memasang CPU double power dengan adaptor charger. Double power dikatakan double power itu karena di sini powernya double. Ini ada power 1, power 2. Power 1 ini khusus untuk menyalakan ini. Yang power yang 1 khusus untuk supply mesin di bawah ini, CPU. Sehingga ini berdiri sendiri-sendiri, aman sekali. Ya, kalau ini rusak, salah satu misalnya ini rusak, tidak mengganggu yang ini, kan gitu. Nah, ini aman. Di samping itu, rekan-rekan ini sudah saya kasih pengaman anti terbalik. Nah, jadi rekan-rekan yang misalnya belum pernah ngerakit atau pemula, ini misalnya terbalik, pakai aki atau adaptor terbalik, dilalah ini misalnya yang hitam ini kebetulan dapat merah, atau dan sebaliknya merah dapat hitam, ini kan kebalik, ini tidak apa-apa, tidak akan rusak, aman sekali, dibolak-balik tidak bermasalah. Sehingga memang kami buat seaman mungkin ya bagi rekan-rekan, utamanya bagi pemula. Tetapi bagi rekan-rekan yang sudah profesional, monggo ini diutak-atik tersendiri, supaya segala sesuatunya dapat bisa dimanfaatkan. Sekali lagi untuk model saklar juga saya ingatkan, modelnya terserah, pakai MCB listrik juga bisa, pakai handle juga bisa. Monggo, saklar bisa dipasang di mana-mana. Misalnya di sini dikasih saklar, atau yang AC ini itu dikasih saklar tersendiri, ya bisa, kabelnya dipatah satu kasih saklar daripada nyabut gitu ya. Jadi ini aman sekali. Karena sudah kita tes, kita atur, jadi ini langsung nancap aki saja, langsung nancap listrik. Lah dari adaptor charger langsung ke aki saja. Tetapi kalau tidak ada aki, karena listriknya bagus, ya tidak usah pakai aki. Nah, tidak usah pakai aki ya. Akinya tidak usah digunakan. Jadi negatif ini langsung ke CPU negatif, kemudian plus positif ini langsung ke sini, ke bagian plus CPU, tetapi sebelumnya dikasih saklar ya. Gitu ya rekan-rekan. Demikian tutorial sore hari ini. Untuk informasi selanjutnya bagi rekan-rekan yang membutuhkan keterangan atau informasi lebih lanjut, bagaimana cara mendapatkan barang, cara belinya gimana, itu monggo silahkan hubungi WA ini, WA yang sudah tertera ini ya. Kami akan siap membantu rekan-rekan dari pemula tidak bisa sampai nanti sukses di lapangan. Dan saya informasikan untuk IC program ini garansi ya, garansi suka-suka. Yang penting misalnya ada kerusakan di rumah, misalnya rusak, kirim saja ke sini. Kalau masalahnya digital IC program ini nanti gratis ya, tetapi ongkos kirimnya ditanggung sendiri, dibayar sendiri. Itu ya rekan-rekan, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Oh ya, saya lupa. Misalnya ada teman-teman yang di rumahnya sudah ada pom, ingin memodifikasi, misalnya di sana sudah menggunakan rotak. Ya, tinggal menyesuaikan saja ini. Yang penting ini pompanya, ini dapat pompa, yang ini dapat adaptor. Dan adaptor ini jangan lupa ini paling minimal adalah 20 ampere 12 volt. Untuk aki semakin besar ampernya, semakin awet dipakainya. Misalnya 40 ampere itu bisa tahan sehari. Kalau 80 kan berarti 2 hari, 120 3 hari kan gitu. Nah, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita.
Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.